Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode ke-15. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja. 灭川宠妃出关。 沧海桑田，运道轮转，顺时而行。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的。 Kecurigaan. Zhang Hu berlari ke meja dengan linglung. Dia mencoba menuangkan secangkir air dari wadah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada setetes pun yang keluar. Dia menggosok matanya dan melihat seperai kusut menjadi bola, lalu dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, kapan kamu kembali? Ini apakah hantu yang melakukan ini?" Wang Lin tersenyum lalu membuka pintu dan berkata, "Aku tidak tahu. Saat aku kembali, keadaannya sudah seperti ini. Mengapa kamu tidak mencoba bertanya kepada murid-murid lainnya? Namun jika hal ini sampai ke telinga para tetua, kamu harus bersusah payah menjelaskannya dan mungkin akan diinterogasi oleh mereka." Zhang Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak akan bertanya. Jika aku ditanyai oleh para tetua, akan sulit untuk menghindari hukuman." Wang Lin tidak memperdulikannya dan berjalan keluar pintu. Di luar masihan hujan, jadi dia mempercepat langkahnya, takut manik-manik itu akan menimbulkan gangguan di tengah hujan. Dia mengambil jalan sepi menuju gerbang timur. Semua air yang jatuh padanya diserap oleh manik-manik itu dan dia takut seseorang akan menyadarinya. Awalnya dia ingin menyembunyikannya di kamarnya, tetapi kemudian memutuskan lebih aman untuk menyembunyikannya di luar. Wang Lin pergi ke salah satu tempat di mana ia sebelumnya menyembunyikan labu berisi embun. Saat itu masih sangat pagi dan belum banyak orang yang terbangun. Ia memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum mengubur manik-manik batu di sana. Setelah itu dia mendesah. Dia bermaksud menunggu hujan berhenti, lalu kembali untuk mengambil harta karunnya. Wang Lin pergi dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain di sekitar dan berjalan menuju rumah tugas. Ketika dia sampai di sana, dia baru saja akan mengambil ember ketika murid berwajah musang berpakaian kuning keluar. Murid Liu sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Lin, tetapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi penuh semangat saat dia bergegas maju untuk mengambil ember dari genggaman Wang Lin. Dia berkata, "Jika bukan saudara Wang, bagaimana perjalanan pulangmu? Apakah orang tuamu baik-baik saja? Seniormu merindukanmu beberapa hari ini saat kamu pergi." Wang Lin tercengang, dia sangat mengenal wajah itu. Wajah itu sama persis dengan wajah kerabatnya di pesta itu, tetapi Wang Lin tidak yakin apa yang sedang dilakukan oleh murid Liu. "Saudara Liu, orang tuaku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir." Wang Lin menjawab dengan hati-hati karena dia tidak yakin apa yang sedang direncanakan Liu. Murid Liu berkata dengan hangat sambil membusungkan dadanya, "Saudaraku, mulai sekarang kamu tidak perlu bangun pagi-pagi sekali. Kakakmu bercanda denganmu, menyuruhmu mengisi 10 tong sehari, tetapi kamu pergi dan benar-benar mempercayaiku. Mulai sekarang kamu hanya perlu mengisi 1 tong sehari. Bahkan jika kamu tidak selesai tepat waktu, kamu bisa pergi makan saat makanan disajikan. Jika ada yang menyusahkanmu, beritahu saja kakakmu." Wajah Wang Lin berubah warna. Dia bertanya dengan ragu, "Kakak, apakah ada sesuatu yang ingin kau lakukan padaku?" Wajah murid Liu penuh dengan ketidakpuasan dan berpura-pura marah. "Adik kecil, bagaimana bisa kau bersikap begitu dingin pada kakakmu? Kau adalah adikku, tentu saja aku harus peduli padamu. Di masa depan, masalahmu adalah masalahku. Mengenai tugas-tugas ini, lakukan saja beberapa pekerjaan untuk menunjukkan bahwa kau telah bekerja. Pada akhirnya, jika kau melakukan hal baik atau buruk, itu hanya pendapatku. Karena hari ini hujan, kau tidak perlu bekerja. Benar, Tetua Sun datang mencarimu beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah kau kembali, sebaiknya kau pergi menemuinya." Dia selesai berbicara dan memperhatikan reaksi Wang Lin dengan saksama. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan menahan tawa keras-keras. Dalam hatinya, dia sudah menebak lebih dari separuh cerita setelah mendengarkan murid Liu. Tetua Sun pasti datang mencarinya setelah dia pergi, dan murid Liu pasti takut akan dendam di antara mereka. Itulah sebabnya dia begitu ramah hari ini. Dia tidak repot-repot menunjukkan kesalahpahaman itu dan meniru apa yang dilakukan murid Liu ketika mereka pertama kali bertemu dan mendengus
Hati murid Liu berdebar kencang saat melihat ekspresi Wang Lin. Ini menegaskan kecurigaannya sendiri, sampah ini benar-benar menjalani mimpinya, bisa mendapatkan perhatian seorang tetua. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Anak ini tampak seperti orang yang akan menyimpan dendam. Dia berpikir dalam hati, dia pasti akan membalas dendam padaku nanti. Murid Liu telah menjadi murid kehormatan selama 13 tahun dan telah menghabiskan 6 tahun di rumah tugas. Dia belum pernah melihat seorang penatua mencari murid kehormatan secara langsung. Merupakan kejadian langka bagi seorang murid dalam untuk dikirim oleh seorang penatua. Bukannya dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Wang Lin telah menyinggung tetua itu, tetapi itu hanya spekulasinya. Namun dia tidak yakin itu tidak akan menjadi masalah jika dia benar, tetapi dia takut dengan apa yang akan terjadi jika dia salah. Dia telah berada di sekte Hang Yue selama bertahun-tahun dan tahu persis betapa tidak pentingnya dia. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan selembar kertas kuning lalu menyerahkannya kepada Wang Lin. Adik kecil, ketika kakak senior melihatmu bulan lalu, aku mengabaikanmu. Ini hanya hadiah kecil yang tidak berharga. Kamu harus menerimanya. Jika kamu tidak, sebelum Li sempat menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin sudah mengambil kertas kuning itu. Ketika dia melihatnya tadi, dia menyadari bahwa itu adalah jimat abadi yang digunakan saat murid kehormatan pulang ke rumah. Terima kasih kakak senior. Adik kecil ini tidak ingin bersikap sombong, tetapi kakak senior sedang menungguku. Kita harus menyusul lain kali. Wang Lin berkata sambil terkekeh. Kakak Liu sedikit iri sambil mengangguk. Yang lebih tua lebih penting, adik laki-laki harus pergi dengan cepat. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki banyak keraguan tentang tetua Sun. Mengapa dia secara pribadi datang mencarinya? Wang Lin berjalan santai ke halaman dengan pertanyaan-pertanyaan ini di kepalanya. Dia telah menganalisis situasi secara menyeluruh, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mencapai kesimpulan. Mungkinkah dia mengetahui tentang manik batu itu, pikir Wang Lin. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyuap tetua. Dan jika dia tidak pergi, dia akan menyinggung tetua itu, jadi dia mungkin juga berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena manik batu itu tidak ada padanya, dia berhenti memikirkannya dan berjalan maju. Tidak lama setelah dia tiba di halaman dan mengumumkan kehadirannya, pemuda berpakaian putih yang sama muncul dan terkejut. Dia menyindir, "Apa, kamu harus pulang lagi?" Wang Lin mengangkat alisnya. Tepat sebelum dia hendak berbicara, suara tetua Sun datang dari dalam halaman. "Cepat, bawa dia ke sini tanpa menunda." Murid berpakaian putih itu mengernyit. Ia menatap Wang Lin dengan serius lalu kembali ke halaman. Wang Lin mengikutinya tanpa bersuara. Setelah tiba di kediaman tetua Sun, pemuda berpakaian putih itu pergi. Sebelum pergi, dia menatap Wang Lin dengan pandangan bertanya. Wang Lin sedikit gugup saat mendorong pintu gerbang dan masuk. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua keluar dari sebuah ruangan di taman. Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, matanya cerah, dan dia mengamati Wang Lin dengan tatapan dingin.